kami dari kelompok 3 akan menjelaskan bab 3, yaitu akan dijelaskan oleh Amalia Mulyani, Nita Krisdiana, dan saya sendiri, Rita Cahyani. Pada bab 3 ini, kita akan membahas tentang apa yang kita pikirkan tentang resiko. Prinsip umum. Pada prosesnya, kita bisa menentukan untuk kita sendiri bagaimana kita bisa menyelamatkan pandangan ekonomi tentang resiko secara konvensional, dan apakah pandangan resiko berdasarkan perilaku akan menggantikannya atau merupakan suplemen dalam analisis. Bukti pada penghindaran resiko. Untuk menentukan batasan dalam mengukur penghindaran resiko ialah dengan menentukan fungsi utilitas untuk kekayaan. Ahli ekonomi harus berjuang dengan bagaimana memberikan bentuk pada fungsi utilitas yang tidak terobsesi ini. Ada 3 pendekatan yang digunakan, yaitu yang pertama, dengan studi eksperimental, di mana menawarkan individu judi yang sederhana dan mengamati bagaimana mereka bereaksi terhadap perubahan dalam variabel kontrol. Yang kedua, dengan survei investor dan konsumen yang mencari untuk menyempurnakan perspektif on risk. Yang ketiga, dengan observasi harga pasar untuk aset beresiko. Nah, kemudian studi eksperimental. Ekonomi eksperimental sebagai suatu wilayah yang secara relatif merupakan keaslian baru dan telah dikembangkan, utamanya dalam beberapa dekade baru. Dengan mendesain eksperimen yang sederhana dengan subject in control setting, kita bisa mengubah satu atau lebih variabel dan mencatat pengaruhnya pada perilaku. Desain eksperimental. Di dalam risalah Suatu Ekonomi Eksperimental, Roth menyajikan 2 cara di mana ekonomi eksperimental bisa dirancang atau didesain dan dijalankan. Yang pertama disebut dengan metode of-plan experimental design. Hasil dari percobaan digunakan untuk mengisi cell of the experimental design, dan kemudian mereka dianalisis untuk menguji hipotesis. Yang kedua yaitu dengan metode independent trials. Setiap percobaan dipandang sebagai suatu eksperimen yang terpisah, dan peneliti melaporkan hasil agregat atau rata-rata lintas percobaan ganda. Oleh karena ekonomi eksperimental telah berkembang sebagai suatu disiplin, maka semakin banyak teori ekonomi konvensional telah dipraktekkan dengan menguji melalui eksperimen. Penemuan eksperimental. Yang pertama ada extent of risk aversion. Penemuan Bernoulli, di mana sebagian besar subjek akan memberikan perhatian relatif kecil dalam mengambil bagian dalam setiap lotre dengan suatu nilai harapan tak terhingga, mendorong timbulnya teori harapan utilitas dan meletakkan dasar untuk bagaimana kita mengukur penghindaran risiko dalam ekonomi. Terdapat bukti yang jelas bahwa manusia secara kolektif adalah penghindar risiko, dan memang begitu kalau taruhannya menjadi lebih besar. Juga ada bukti adanya perbedaan yang signifikan dalam penghindaran risiko lintas individu, dengan beberapa menunjukkan tidak adanya tanda-tanda penghindaran risiko dan beberapa bahkan mencari risiko. Yang kedua ada different across different gambles or setting. Studi penghindaran risiko secara eksperimental menunjukkan bahwa penghindaran risiko untuk subjek bervariasi tergantung pada bagaimana eksperimen distrukturkan. Dalam hal ini, kita mempertimbangkan beberapa bukti tentang bagaimana experimental setting mempengaruhi penghindaran risiko dan apa saja implikasi yang timbul. Implikasi yang timbul ada 3, yaitu Lotres versus auction, institutional setup, information, dan information effect. Yang pertama, Lotres versus auction. Berg and Ritz menemukan bahwa subjek yang hanya tipis sebagai penghindar resiko atau bahkan netral terhadap resiko di dalam pilihan lotre menjadi lebih penghindar resiko dalam penawaran judi dalam lelang interaktif. Mereka berargumentasi bahwa interpersonal dynamic mungkin memainkan suatu peran di dalam menentukan penghindaran resiko. Yang kedua, institutional setup. Isaac dan James mempunyai kesimpulan yang mirip ketika membandingkan harga lelang pasar pertama dengan mekanisme pasar lainnya. Oleh karena berbeda pasar, struktur secara berbeda ini menyarankan bahwa harga aset bisa bervariasi tergantung pada bagaimana market are set up. Yang ketiga ada information effect.
Dapatkah penghindaran resiko dipengaruhi dengan memberikan lebih banyak informasi tentang kemungkinan hasil dalam suatu eksperimen? Ada beberapa bukti bahwa hal itu bisa, khususnya dalam konteks of myopic loss aversion. Kecenderungan manusia menjadi lebih sensitif pada kehilangan daripada equivalent gains, dan menjadi lebih begitu kalau mereka mengevaluasinya lebih sering. Penemuan eksperimental yang ketiga itu ada risk aversion difference across subgroup. Dalam hal ini kita akan membahas bukti eksperimental, yaitu yang pertama, male versus female. Kelihatannya beberapa bukti perempuan pada umumnya lebih penghindar resiko daripada laki-laki. Perempuan lebih kurang berminat investasi yang beresiko, dalam konsekuensinya penerimaannya lebih kecil. Sementara laki-laki mungkin kurang menghindar resiko daripada perempuan. Yang kedua, naive versus experience. Apakah pengalaman dengan suatu kelas aset membuat seseorang lebih atau kurang menghindar resiko? Studi oleh Dyer, Kagel, dan Levin menyimpulkan bahwa meskipun kemenangan lazim oleh keduanya, namun mahasiswa lebih menghindar resiko daripada tenaga ahli. Yang ketiga, ada young versus old. Dalam eksperimen, orang yang lebih tua cenderung lebih menghindar resiko daripada yang lebih muda, meskipun peningkatan resiko lebih besar antara perempuan dan laki-laki. Yang keempat, ada racial and culture difference. Umat manusia mempunyai lebih banyak kesamaan ketika sampai pada penghindaran resiko daripada perbedaan. Studi menemukan bahwa tidak adanya perbedaan dalam penghindaran resiko berdasarkan kesukuan. Penemuan eksperimental yang keempat adalah other risk aversion evidence. Bukti yang paling menarik dari eksperimen bukannya tentang apa yang mereka ceritakan tentang penghindaran risiko pada umumnya, tetapi tentang yang kita bisa pelajari mengenai perilaku manusia yang biasa dilakukan. Dalam hal ini, saya akan menjelaskan beberapa hal penting dari penemuan ini. Yang pertama, ada framing. Dalam contoh klasik, Keman dan Tversky meminta subjek untuk mengambil antara to respond to a dizzy truth. Jawaban yang pertama, mereka mengatakan akan menghemat 200 orang dari 600 orang. Tetapi keduanya mereka mencatat bahwa there is one of third probability that everyone will be safe and a two of third probability that no one will be safe. Sementara pengaruh bersih dari kedua komponen sama, yaitu 400 orang akan meninggal dan 200 orang akan selamat. 72 responden memilih opsi pertama. Fenomena ini disebut dengan framing. Yang kedua ada loss aversion. Loss aversion merujuk pada kecenderungan individu untuk lebih menyenangi menghindari kekalahan atau kerugian, to making comparable gains. Yang ketiga ada host money effect. Secara umum, host money effect merujuk pada fenomena bahwa individu-individu lebih bersedia mengambil resiko with found money daripada earned money. Yang keempat ada break-even effect. Break-even effect ialah kebalikan dari the host money effect dan merujuk pada usaha mereka yang kehilangan uang dan berusaha mendapatkannya kembali. Penemuan eksperimental yang kelima yaitu ada survey measure, berlawanan dengan eksperimen di mana beberapa subjek saja yang diobservasi dalam lingkungan yang terkontrol. Pendekatan survei terlihat pada perilaku aktual keputusan, pilihan portofolio, dan asuransi. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Nita Kristiana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan mengenai pendekatan eksperimental yang selanjutnya, yaitu ada survei design. Jadi survei design ini tuh memiliki 3 pendekatan lagi. Yang pertama itu ada investment choice, jadi pemilihan dalam berinvestasi. Yang kedua adalah question atau daftar pertanyaan, dan yang ketiga adalah keputusan asuransi. Jadi apa nih yang mau diambil dari si asuransi tersebut. Seterusnya ada survey findings. Jadi dari survey findings ini didapatkan 4 keputusan. Yang pertama adalah bahwa semakin kaya seseorang, maka penghindaran resiko itu semakin tinggi. Yang kedua adalah wanita lebih tinggi persentasenya untuk melakukan penghindaran si resiko. Jadi semakin besar umur seseorang, maka semakin besar pula penghindaran resikonya. Dan yang keempat adalah ada hubungan khusus antara pendidikan dan suku terhadap pengambilan sebuah penghindaran resiko. Terus selanjutnya ada
critiquing survey evidence. Jadi di sini adalah bagaimana kita membandingkan antara survei dengan si eksperimentalnya tersebut. Selanjutnya ada pricing of risky asset. Jadi di sini adalah pasar finansial mewakili eksperimen dalam progres dengan jutaan subjek mengatakan preferensi risiko mereka dengan cara mereka menentukan harga aset risiko. Jadi maksudnya adalah si pricing of risky asset ini menentukan berapa besar sih harga aset yang berisiko ini, kayak gitu. Selanjutnya adalah measuring the equity risky premium. Di sini ada kata kunci yaitu premium. Jadi bagaimana kita mempertimbangkan dari aset yang berisiko ke aset yang tidak berisiko. Terus selanjutnya ada equity risk premium over time. Jadi kalau ada over time ini berarti ada pembatasan sih waktunya, kayak gitu. Selanjutnya ada the equity risk premium puzzle. Jadi the equity risk premium puzzle adalah bagaimana kita mendapatkan suatu premi resiko ekuitas historis dengan cara melihat seberapa banyak sih investor menanamkan modalnya di saham dibanding di obligasi yang diatur oleh pemerintahan itu. Terus selanjutnya adalah Bayesian equities. Jadi pendekatan resiko ini dipergunakan untuk memperkirakan premi resiko ekuitas dan dengan perluasan mendapatkan ukuran penghindaran risiko yang bisa digeneralisasi untuk melihat setiap kelas aset atau aset individualnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa kategori penemuan studi eksperimental dalam penghindaran risiko. Yang pertama kali saya akan bahas yaitu ada the limitation of market prices, yaitu tidak seperti suatu eksperimen yang terkontrol di mana semua subjek dihadapkan pada pilihan berisiko yang sama. Investor di pasar cenderung mempunyai informasi yang berbeda terhadap aset yang mereka akan tentukan harganya. Demikian pembatasan ini, harga pasar menawarkan petunjuk yang berharga terhadap perubahan dalam penghindaran risiko dari waktu ke waktu. Nah, jadi secara ringkas, mereka menunjukkan bahwa model utilitas harapan kurang jelas dalam menjelaskan bagaimana individual menentukan harga untuk aset beresiko dan ada perubahan yang signifikan dalam penghindaran risiko populasi dari waktu ke waktu. Dan selanjutnya yaitu ada evidence from racetracks, gambling, and game show, yaitu bagaimana individual berperilaku ketika berada pada tempat pacuan kuda, kasino, dan pertunjukan permainan. Mengapa disebut dengan human gambling sebagai tantangan bagi para ahli ekonomi? Karena imbal hasil yang diharapkan berdasarkan probabilitasnya negatif dan resikonya sangat substansial. Selanjutnya yaitu ada racetracks and gambling. Di sini yaitu judi merupakan suatu bisnis yang besar pada tempat pacuan kuda, kasino, dan peristiwa olahraga. Di sini mereka bertaruh dalam sejumlah uang yang besar setiap tahunnya. Ada bukti bahwa di tempat pacuan kuda yang membayar terlalu sedikit itu disebut dengan favorit, dan yang membayar terlalu besar itu disebut long shot. Dan investor cenderung menginginkan atau mengharapkan untuk menuju pertaruhan probabilitas menang dan mendapatkan imbal hasil yang besar. Dan selanjutnya itu ada game show, yaitu suatu set study akhir yang digunakan sebagai rujukan yang secara relatif baru dan main data yang diperoleh dari kontestan berperilaku pada game show tersebut, yaitu bahwa bagaimana individual berperilaku ketika taruhan terlalu besar dan keputusan harus dibuat secara tepat. Seperti contohnya yaitu ada permainan deal or no deal, yaitu dimana terdapat 26 model, dimana masing-masing model tersebut membawa koper yang berisikan tas diantaranya dari 100.000 hingga 10 juta rupiah. Nah, kontestan di sini diharapkan untuk memilih salah satu dari koper tersebut, dan selanjutnya kontestan ditawarkan untuk berada pada koper yang masih tertutup apa koper yang sudah terbuka. Dan selanjutnya ada proposisi tentang penghindaran risiko, yaitu bukti tentang penghindaran risiko datang dari berbagai sumber. Ada keduanya lintas pendekatan yang berbeda, yaitu yang pertama ada
individual umumnya penghindar resiko, dan lebih dari itu ketika taruhan lebih besar daripada taruhan lebih kecil. Seperti contohnya yaitu individual ingin menginvestasikan aset beresiko dalam jumlah yang besar ketika mereka menjadi kaya. Yang kedua yaitu ada perbedaan yang besar dalam penghindaran resiko lintas populasi dan perbedaan lintas subgrup yang mudah terlihat. Seperti perempuan ternyata lebih penghindar resiko daripada laki-laki, dan orang yang lebih tua akan lebih penghindar resiko daripada orang yang lebih muda. Dan yang ketiga yaitu meskipun bukti penghindaran resiko pada individual mungkin membuat orang percaya dalam teori utilitas yang diharapkan merasa bahagia, bukti lainnya yang salah berakumulasi tentang kebiasaan sistematis bagi para individual mengambil resiko. Tidak demikian artinya tidak bahagia. Dan seperti contohnya yaitu individual jauh lebih terpengaruh oleh kekalahan daripada kemenangan yang setara, dan perilaku ini menjadi lebih jelek dengan pemantauan yang sering. Jadi kesimpulannya dalam hal ini yaitu investor yaitu penghindar resiko dan mencintai resiko atau membenci resiko, dan membuktikan bahwa investor penghindar resiko dan pencarian resiko. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.